Jauh dari liputan berita, di salah satu perairan paling ganas di dunia, pernah terjadi sebuah operasi penyelamatan sandera yang, ya bisa dibilang nyaris mustahil. Ini bukan cerita tentang pasukan khusus super elit, tapi ini adalah kisah tentang nyali, kecerdikan, dan pertaruhan tingkat dewa di gelapnya malam. Coba deh bayangin, kamu seorang prajurit. Beberapa saat sebelum misi paling berbahaya seumur hidupmu, komandanmu natap mata kamu dan bilang kata-kata mengerikan itu. Inilah ketegangan yang menyelimuti KRI Karel Satsuitubun malam itu. Sebuah momen yang sengaja dirancang buat menguji nyali setiap orang sampai ke batasnya. Nah, ini nih yang bikin ceritanya jadi gila banget. Tim yang maju buat misi bunuh diri ini, itu bukan pasukan elit yang emang dilatih beginian. Mereka itu kru kapal biasa. Ada juru masak, ada bagian logistik, orang-orang yang kerjaan sehari-harinya jauh banget dari pertempuran. Terus gimana ceritanya mereka bisa dikasih misi yang bahkan mungkin pasukan khusus pun bakal mikir 2 kali? Oke, biar kita benar-benar paham segila apa misi ini, kita harus ngerti dulu panggungnya kayak apa. Mari kita mundur sejenak ke Selat Malaka pada waktu itu, sebuah perairan yang penuh dengan kekacauan. Di tahun 2004, Selat Malaka itu bukan sekedar jalur pelayaran yang rame. Tempat ini dapat julukan perairan paling berbahaya di dunia. Dan reputasi itu didapat dari pertumpahan darah dan rasa takut. Jadi gini situasinya. Pertama, selat itu dicap area hitam. Ini istilah industri perkapalan buat zona super bahaya di mana biaya asuransi kapal bisa meroket gila-gilaan karena risikonya. Kedua, perairan itu dikuasai sama perompak dari gerakan Aceh Merdeka atau GAM, kelompok pemberontak yang pakai uang tebusan buat modal perjuangan mereka. Dan yang paling penting, semua ini bikin Indonesia kena tekanan internasional yang berat banget. Dunia seolah-olah bilang, Indonesia ini nggak becus jaga halaman belakangnya sendiri. Stigma inilah yang jadi beban berat di pundak TNI Angkatan Laut. Nah, di tengah kekacauan ini, muncullah 2 jagoan kita, seorang komandan dan kapal perangnya. Dan dua-duanya ini bisa dibilang adalah pihak yang sama sekali nggak diunggulkan dalam cerita ini. Coba lihat deh perbedaannya. Di satu sisi ada KRI Karel Satsuitubun 356. Ini kapal perang dari tahun 60-an yang baru aja dibangunin setelah 10 tahun mangkrak. Senjatanya malah lebih tua dari senjata para perompak. Di sisi lain ada komandannya, Ahmad Taufikur Rahman. Seorang pemimpin yang unik, dia percaya loyalitas itu harus didapetin, bukan datang karena pangkat. Dia melatih semua krunya, dari juru masak sampai mekanik, dengan standar tempur yang sama. Dia melihat potensi di tempat yang orang lain cuma lihat keterbatasan. Malam itu, setelah menemukan kapal tanker MT Pematang yang dibajak, Taufikur Rahman langsung minta bantuan pasukan khusus. Jawabannya, nihil, nggak ada yang tersedia. Disinilah dilemanya muncul. Pilihan pertama, mundur, dan dunia bakal ngelihat ini sebagai bukti bahwa Indonesia emang lemah. Pilihan kedua, maju dengan kru seadanya, juru masak, mekanik, dan mempertaruhkan nyawa mereka semua dalam sebuah pertaruhan yang benar-benar gila. Jadi, dia pilih yang mana? Tentu saja, dia mempertaruhkan segalanya. Sekarang mari kita lihat gimana caranya pemimpin yang gak biasa ini menyusun sebuah strategi yang brilian, melawan semua rintangan yang ada. Dan disinilah keberuntungan kayaknya ikut campur. Tepat sebelum penyerbuan, timnya berhasil nyelamatin 1 orang sandera yang lolos. Dan ini bukan sandera biasa, ini adalah kepala kamar mesin. Satu-satunya orang di dunia yang hafal setiap sudut kapal itu luar dalam. Dia ngasih intelijen yang mengubah segalanya. Denah lengkap kapal, di mana para sandera disekap, dan deskripsi detail para perompak, terutama pemimpinnya. Ini adalah titik balik yang mengubah pertaruhan gila jadi operasi yang sangat diperhitungkan. Dengan kontekan sempurna ini, Taufikur Rahman nyusun rencana 4 langkah yang sabar tapi mematikan. Pertama, petakan semuanya berdasarkan info dari si kepala kamar mesin. Kedua, dan ini kuncinya, identifikasi pemimpin perompak. Dia tahu kalau pemimpinnya tumbang duluan, anak buahnya pasti langsung panik. Ketiga, sabar. Jangan buru-buru. Tunggu sampai mereka lengah, sampai mereka merasa aman. Dan keempat, pas momen itu tiba, serang dengan kecepatan dan presisi yang luar biasa. Momen itu datang jam 2 dini hari. Ada laporan masuk, para perompak udah mulai santai. Mereka udah naruh senjata, mereka bahkan lagi nyanyi-nyanyi. Itulah sinyal yang ditunggu-tunggu oleh Taufikur Rahman. Perintah pun diberikan. Operasi senyap yang mematikan pun dimulai. Hasil dari pertarungan tengah malam itu? 36 nyawa. 36 sandera berhasil diselamatkan dari mimpi buruk mereka.
Dan jumlah sandera yang terluka? 0. Tidak ada satupun yang lecet. Tingkat keberhasilannya 100%. Dalam sebuah operasi yang di atas kertas mustahil, tim juru masak dan mekanik ini berhasil dengan sempurna. Semua sandera selamat, semua perompak dilumpuhkan. Operasinya sendiri mungkin cuma berlangsung beberapa menit, tapi dampaknya terasa bertahun-tahun kemudian, menciptakan sebuah warisan baru dan sebuah julukan legendaris bagi komandannya. Setelah operasi selesai, Taufikur Rahman dipanggil ke markas besar buat jelasin tindakannya. Salah satu perwira senior sampai teriak ke dia, "Kamu gila!" Tanpa ragu, Taufikur Rahman menjawab, "Pak, kalau tidak gila, kita tidak menang." Sejak saat itu, julukan Komandan Gila nempel ke dia. Bukan sebagai hinaan, tapi sebagai lencana kehormatan yang jadi tanda keberanian di luar nalar. Jadi, kenapa sih ini penting? Misi ini punya 3 dampak besar. Pertama, ini ngembungkam keraguan dunia internasional, jadi bukti bahwa Indonesia bisa dan akan mengamankan perairannya sendiri. Kedua, keberhasilan ini jadi standar emas, patokan baru untuk operasi sejenis. Dan yang paling penting, ini mengubah doktrin militer. Misi inilah yang mendorong lahirnya tim VBSS formal atau Visit, Board, Search, and Seizure di setiap kapal perang TNI AL. Tim khusus yang didedikasikan buat operasi penyergapan di laut yang sebelumnya nggak pernah ada. Pada akhirnya, cerita ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan. Komandan Taufikur Rahman sendiri bilang ada garis yang tipis banget antara nekat dan berani. Bedanya, kata dia, adalah kemampuan buat menghitung resiko. Rencananya emang kedengaran gila, tapi semua itu udah diperhitungkan matang-matang. Jadi, ini ninggalin kita dengan satu pemikiran. Dalam situasi di mana pilihan yang aman itu artinya pasti gagal, mungkin sedikit kegilaan yang terukur adalah satu-satunya jalan menuju kemenangan.